Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jusnalia dengan NIM 2417300827 pada program studi pendidikan jasmani di Universitas 19 November Kolaka. Nah, pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah pendidikan jasmani. Dosen pengampu ialah beliau Ibu Rosti SPD MPD. Nah, baik teman-teman, sebelum kita melangkah ke topik yang akan kita bahas, mari kita akan simak sama-sama apa sih itu pendidikan jasmani adaptif. Nah, apakah ada yang tahu apa sih itu pendidikan jasmani adaptif? Nah, kita simak ya videonya sama-sama. Pendidikan jasmani adaptif ini merupakan metode pendidikan yang mengutamakan inklusivitas bagi semua peserta didik, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik maupun kemampuan motorik. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi semua siswa untuk mengembangkan keterampilan jasmani mereka tanpa memandang batasan yang mereka miliki. Ada beberapa tujuan dari pendidikan jasmani adaptif ini. Salah satunya yang pertama yaitu memfasilitasi perkembangan motorik, membantu anak yang berkebutuhan khusus dalam mengembangkan keterampilan motorik melalui program yang disesuaikan dengan kebutuhan individu. Nah, terus yang kedua, meningkatkan kemandirian, mengajarkan keterampilan penting seperti berpakaian sendiri dan menjaga kebersihan diri, sehingga anak-anak dapat menjadi lebih mandiri dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga itu yaitu meningkatkan interaksi sosial, memberikan kesempatan bagi anak yang berkebutuhan khusus untuk berinteraksi dengan teman sebaya dan instruktur melalui aktivitas kelompok dan permainan tim. Ada beberapa manfaat dari pendidikan jasmani adaptif. Nah, yang pertama adalah kesehatan dan kebugaran. Melalui program pendidikan jasmani adaptif, anak-anak dapat meningkatkan kesehatan dan kebugaran mereka. Terus yang kedua, pengembangan keterampilan sosial. Anak-anak belajar bekerja sama dan berkomunikasi dengan baik dalam lingkungan yang inklusif. Terus yang ketiga, ada peningkatan motivasi dan partisipasi. Metode pembelajaran yang menarik dan menyenangkan dapat mendorong motivasi belajar dan partisipasi aktif siswa. Adapun metode pembelajaran yang digunakan pada pendidikan jasmani adaptif yaitu menggunakan berbagai metode pembelajaran yang dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan siswa secara beragam. Nah, termasuk seperti alat bantu, modifikasi aktivitas, dan pendekatan interdisipliner yang melibatkan profesional terkait seperti dokter dan terapis. Nah, anak yang berkebutuhan khusus atau biasa dikenal dengan ABK mencakup berbagai jenis kondisi yang memang memerlukan perhatian dan penanganan khusus, termasuk seperti autisme, ADHD, dan disabilitas fisik. Nah, ada beberapa pengelompokan jenis-jenis anak yang berkebutuhan khusus. Nah, yang pertama itu ada autis, merupakan gangguan perkembangan yang mempengaruhi kemampuan anak dalam berkomunikasi dan berinteraksi sosial. Anak dengan autisme mungkin menunjukkan reaksi berlebihan terhadap rangsangan sensori dan mengalami keterlambatan dalam perkembangan bahasa. Terus yang kedua ada ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder. Gangguan ini ditandai dengan kesulitan dalam memusatkan perhatian. Dia itu hiperaktif dan perilakunya impulsif.
Anak dengan ADHD seringkali kesulitan mengikuti instruktur atau instruksi dan menunggu giliran. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu disabilitas intelektual atau biasa disebut dengan tunagrahita. Anak dengan IQ di bawah rata-rata yang mengalami kesulitan dalam belajar dan beradaptasi. Terus yang keempat ada gangguan belajar spesifik, termasuk dengan disleksia atau kesulitan membaca, ada disgrafia atau kesulitan menulis, dan ada diskalkulia atau kesulitan berhitung. Yang kelima ada disabilitas sensorik, meliputi gangguan penglihatan atau biasa disebut dengan tunanetra, ada gangguan pendengaran atau biasa disebut dengan tunarungu, yang dapat mempengaruhi kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dengan lingkungan. Selanjutnya yang keenam yaitu disabilitas fisik atau biasa disebut dengan tunadaksa. Keterbatasan fungsi fisik yang dapat disebabkan oleh kondisi seperti cerebral palsy atau kelumpuhan. Terus yang ketujuh ada gangguan perilaku dan emosional atau biasa disebut dengan tunalaras. Anak dengan kesulitan dalam mengendalikan emosi dan perilaku yang dapat menyimpang dari norma sosial. Terus yang terakhir ada disabilitas ganda atau tunaganda. Anak yang memiliki lebih dari satu jenis disabilitas seperti gangguan intelektual dan fisik secara bersamaan. Nah, teman-teman, topik yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini yaitu mengenai anak berkebutuhan khusus dengan gangguan disabilitas ganda atau tunaganda, di mana anak yang memiliki lebih dari satu jenis disabilitas seperti tadi contohnya gangguan intelektual dan secara fisik yang bersamaan. Pada topik anak berkebutuhan khusus tunaganda yang akan kita bahas yaitu tentang pengertian tunaganda, karakteristik tunaganda, kebutuhan khusus anak tunaganda, tujuan pembelajaran anak tunaganda, memodifikasi alat dan kegiatan pembelajaran, contoh aktivitas penjas adaptif untuk tunaganda. Terus ada selanjutnya peran guru dalam pembelajaran tunaganda. Nah, kita tambahkan juga desain media pembelajaran serta evaluasi pembelajaran. Ayo kita bahas satu persatu. Nah, baik, kita mulai membahas dari definisi tunaganda. Anak tunaganda adalah anak yang menyandang dua atau lebih kelainan dalam segi jasmani, keinderaan, mental, sosial, dan emosi, sehingga membutuhkan pelayanan khusus dalam pendidikan, medis, dan pelayanan lain yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anak. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa anak tunaganda adalah anak yang menyandang dua atau lebih kelainan dalam kemampuan intelijensi, gerak bahasa, atau hubungan pribadi di masyarakat, sehingga membutuhkan pelayanan khusus dalam pendidikan, medis, dan pelayanan lain yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anak. Ciri-ciri anak tunaganda dapat kita kelompokkan dalam 3 aspek, yaitu ada jasmania atau fisik, ada rohania, mental, intelektual, dan sosial. Ciri-ciri yang pertama yaitu ciri jasmania. Seorang anak tunaganda yang memiliki kelainan lebih dari satu macam, bahkan hingga 4 macam. Kelainan tersebut antara lain ada gangguan refleks, perasaan kulit, fungsi sensoris, pengaturan sikap dan gerak motorik, fungsi metabolisme dan sistem endokrin, fungsi gastrointestinal, fungsi sirkulasi udara, fungsi pernapasan, dan pembentukan ekskresi urin.
Nah, dengan bergabungnya beberapa kelainan pada satu anak, maka keadaan anak akan sangat semakin kompleks sehingga keadaan fisiknya lebih parah. Terus ada ciri-ciri kedua, yaitu ciri rohania, mental, dan intelektual. Tingkat kecerdasan atau intelektual anak tunaganda sangat bervariasi, tergantung pada kelainan-kelainan yang diderita. Anak sering mengalami gangguan dengan kemampuan intelektual, kehidupan emosi, dan sosial seperti hiperaktif, gangguan pemusatan perhatian, toleransi terhadap kekecewaan rendah, berpusat pada diri sendiri, depresi, dan cemas. Kita masuk di ciri-ciri yang ketiga, yaitu ciri sosial. Beberapa ciri-ciri kehidupan sosial dari anak tunaganda antara lain memiliki hambatan fisik dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, memiliki rasa rendah diri, isolatif, kurang percaya diri, memiliki hambatan dalam keterampilan bekerja, dan juga hambatan melaksanakan kegiatan sosial. Namun pada kenyataannya, meskipun mengalami hambatan sosial yang begitu kompleks, sebagian dari mereka bergaul dengan orang-orang di lingkungan sosialnya, dan ada juga yang tidak dapat bergaul dan berkomunikasi dengan orang lain. Selanjutnya, atau yang terakhir, yaitu ciri kemampuan berbahasa. Perkembangan kemampuan berbicara dan berbahasa anak tunaganda itu sangat lambat. Pada umumnya, tunaganda hanya mampu berbicara beberapa kata atau frase. Selain itu, mereka juga sulit berbicara dengan jelas, bahkan seperti meracau dan berbicara hal-hal yang tidak berhubungan dengan konteks. Oleh sebab itu, seringkali mereka kurang bisa mengungkapkan apa yang diinginkan, hingga akhirnya mereka menangis, bertindak agresif, bahkan tantrum atau perpaduan dari beberapa tindakan destruktif. Nah, apa sih yang dibutuhkan untuk anak tunaganda? Karena kita lihat bahwa anak tunaganda ini memiliki lebih dari satu keterbatasan. Nah, baik. Apa sih yang dibutuhkan untuk anak tunaganda tersebut? Nah, anak tunaganda memerlukan dukungan khusus yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan mereka. Seperti alat bantu penglihatan. Alat bantu penglihatan ini untuk anak yang tunanetra. Seperti untuk alat bantu seperti huruf braille atau buku audio. Terus ada alat bantu pendengaran untuk anak yang mengalami gangguan pendengaran seperti tunarungu. Alat bantu pendengaran seperti alat bantu dengar dapat membantu mereka dalam berkomunikasi. Terus ada program Individualized Education Program atau EAP. Untuk anak tunaganda, program EAP sangat penting untuk merancang strategi pembelajaran yang tepat. Terus terakhir ada kolaborasi antara berbagai layanan. Anak tunaganda memerlukan sinergi antara layanan medis, psikologis, sosial, dan pendidikan untuk mencapai keberhasilan intervensi. Adapun tujuan dari pendidikan jasmani adaptif untuk bagi anak tunaganda yaitu meliputi yang pertama, meningkatkan kemandirian. Anak tunaganda diajarkan keterampilan penting seperti berpakaian sendiri, menjaga kebersihan, dan menggunakan alat bantu yang diperlukan untuk aktivitas fisik. Terus yang kedua, meningkatkan interaksi sosial. Melalui aktivitas kelompok dan permainan tim, anak tunaganda dapat belajar bekerja sama dan berinteraksi dengan teman sebaya dan instruktur. Terus ada poin yang ketiga yaitu meningkatkan kesehatan dan kebugaran. Aktivitas fisik yang disesuaikan dengan kebutuhan anak tunaganda dapat meningkatkan kekuatan otot, fleksibilitas, dan daya tahan kardiovaskular.
Terus yang terakhir ada meningkatkan kognitif. Pendidikan jasmani adaptif juga berkontribusi pada peningkatan fungsi kognitif anak tunaganda seperti konsentrasi, pemecahan masalah, keterampilan sosial. Nah, pendidikan jasmani adaptif bertujuan untuk merangsang perkembangan anak secara menyeluruh dan di antara aspek yang penting yang dikembangkan oleh konsep percaya diri yang positif. Melalui aktivitas penjas adaptif yang mengandung unsur kegembiraan, kesenangan, anak-anak dapat memahami dan mengatasi masalah yang dihadapi dalam kehidupan serta mengoreksi kelainan-kelainan yang dialami. Peran guru dalam memberikan pelayanan yang secara optimal, kita harus memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam mengelola pembelajaran pendidikan jasmani adaptif. Nah, untuk memenuhi kebutuhan murid, guru dapat memodifikasi pembelajaran pendidikan jasmani yang sesuai dengan keadaan pembelajaran yang dihadapi. Pendidikan jasmani merupakan bagian dari proses keseluruhan yang mempunyai tujuan dalam pembentukan kognitif, afektif, psikomotor, dan fisik seseorang. Nah, ada beberapa faktor-faktor yang perlu dimodifikasi dan disesuaikan oleh para guru dalam upaya meningkatkan dengan siswa adalah sebagai berikut. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan murid, guru dapat memodifikasi pembelajaran pendidikan jasmani sesuai dengan keadaan pembelajaran. Pendidikan jasmani merupakan bagian dari proses keseluruhan yang mempunyai tujuan dalam pembentukan kognitif, afektif, psikomotor, dan fisik seseorang. Nah, ada beberapa faktor yang perlu dimodifikasi dan disesuaikan para guru dalam upaya meningkatkan dengan siswa adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, penggunaan bahasa, penggunaan konsep yang konkret, membuat urutan tugas, ketersediaan waktu belajar, dan pendekatan multisensori dan penggunaan media. Apa sih peran guru dalam pembelajaran anak tunaganda? Nah, peran guru memiliki peranan yang sangat penting. Mereka harus memiliki kepekaan terhadap perilaku anak didik dan mampu mengetahui potensi anak didik untuk ke depan. Guru juga harus mampu menyesuaikan metode pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan individu anak tunaganda. Nah, dalam proses pembelajaran, guru berperan sebagai pendidik, pengajar, dan fasilitator, serta harus memiliki karakteristik seperti kreativitas, profesionalisme, kejujuran, dan keceriaan. Selain itu, guru juga harus memiliki kesabaran dalam merawat dan memperhatikan kebutuhan khusus dari setiap anak. Nah, ada beberapa contoh aktivitas pada penjas adaptif untuk anak berkebutuhan tunaganda. Nah, yang pertama yaitu bisa kita misalkan anak yang memiliki kebutuhan tunarungu dan tunadaksa. Adapun karakteristik dari keduanya yaitu kesulitan mendengar instruksi tetapi bisa melihat dan gerak tubuh terbatas karena hambatan fisik. Adapun contoh kegiatan aktivitas yaitu lempar tangkap bola besar. Nah, tujuannya untuk melatih koordinasi tangan dan fokus visual. Cara memodifikasi media yang digunakan seperti kita gunakan bola ringan dan gerakan lempar pelan. Guru memberi instruksi dengan bahasa isyarat atau visual. Terus ada kegiatan lainnya seperti senam kursi. Tujuannya untuk melatih kekuatan otot tangan dan kaki. Cara memodifikasinya yaitu dengan anak melakukan gerakan sederhana
dari posisi duduk dan guru mencontohkan langsung tanpa suara. Nah, aktivitas selanjutnya bisa kita melakukan satu games atau permainan, yaitu dengan contoh ikuti gerakanku. Tujuannya untuk melatih konsentrasi dan motorik. Untuk memodifikasi permainan ini, guru memberi contoh gerakan angkat tangan, tepuk dada, putar kepala, dan anak meniru secara visual. Ada pula aktivitas umum yang bisa digunakan untuk semua jenis tunaganda, yaitu ada senam irama sederhana dengan bantuan visual atau sentuhan. Ada permainan raba bentuk dan gerak. Ada aktivitas air atau hidroterapi. Nah, ini bermain air yang dangkal dengan pendampingan. Terus ada permainan berpasangan, bisa dilakukan oleh guru dan anak. Nah, itulah tadi pembahasan dari anak berkebutuhan khusus tunaganda. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa memberi manfaat kepada semua yang menonton tayangan ini. Saya Jusnalia mohon undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.